Itu orang minuman keras apalagi kok minum tadi. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemuanya ini yang ketiga perbuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jauhi ini semuanya itu sumbernya dari lidah kita ini. Dan dari lidah semua sumber tadi ibu. Nah ini pertanda bahwa begitu besar bahaya lidah ini, rupanya besar bahaya lidah ini. Dan banyak manusia nanti diseret oleh Allah ke dalam neraka gara-gara lidah. Dan ada juga manusia yang dibawa ke dalam surga juga karena lidahnya tadi. Apa yang pertama tadi? Kata Allah, ijtanibu katsiran minaz-zann. Jauhilah oleh kalian katsiran kebanyakan zann. Zanni itu artinya prasangka. Ya Bu ya? Nah, jadi kita tak boleh rupanya Bu menduga-duga ya Bu ya. Dan praduga yang tidak baik. Tapi kalau kita praduga yang baik, nah silakan ya Bu ya. Yang tidak boleh itu praduga yang tidak baik. Ya, ini mudah mudah curiga lagi itu bahasa sekarang itu curiga ya Bu ya. Zon tadi curiga kan ya Bu ya. Kalau bahasa Pekinan itu negatif thinking itu. Bahasa Pekinan bahasa juga dia. Jadi jangan kita selalu ikut termasuk kita suzon tadi negatif. Paham Bu? Nah, berprasangka, berpraduga yang tidak baik kepada orang lain sangat dilarang oleh Allah. Apatah lagi kalau sempat pula kita berpraduga tidak baik kepada Allah. Dan kepada manusia saja kita dilarang oleh Allah berpraduga tidak baik, apatah lagi kepada Allah. Nah, maka kita berpraduga baiklah kepada orang lain ya Bu ya. Jangan kita kadang-kadang kita mudah ya curiga dengan orang lain. Nengok tetangga kita berhasil kadang-kadang timbul curiga ya Bu ya. Ada mendapatkan rahmat nikmat dari Allah, bisa beli ini, bisa beli itu, punya ini, punya itu. Kadang-kadang juga timbul curiga kan itu ya Bu ya. Nah itu. Nah kenapa timbul curiga tadi Bu? Karena kita dan selalu merasa senang ketika melihat orang susah dan merasa susah ketika melihat orang senang. Nah itulah SMS Bu. Makanya sampai air minum pun juga ada mereknya SMS Bu. Sampai ke airannya ada super minum dari Bu. Nah ini suka sama suka gitu. Nah suka sama suka, yang ngasih suka yang minum. Gitu ya Bu ya. Jadi yang suka melihat orang susah melihat orang senang. Nah ketika kalau sudah ada sifat itu dari kita Bu, ada orang senang tadi, mulai curiga, ini mana pula dia dapat ini ya Bu ya. Mulailah kita menduga-duga tadi Bu. Nah mencari-cari lagi kesalahan tadi lagi ya kan. Ya, berapalah gajinya ini, berapalah penghasilannya ini, nganggur malah suami lagi, bakal lagi suami lagi, macam-macam lagi dari ibu. Kok bisa begini? Timbul curiga. Nah, orang seperti itu kadang-kadang ini membuat menambah beban bagi iya Bu ya. Jadi kalau terlalu banyak kita mengurus orang lain Bu, itu membawa beban bagi kita ya Bu. Nah, nengok orang seperti ini, mulailah kita demam sikit lah itu Bu ya. Demam, pilek langsung Bu batu-batu. Semakin banyak lagi, masuk sakit lagi Bu, masuk sakit. Dengar lagi, langsung mati lagi. Kayak gitu Bu ya. Nah,
makanya belajarlah kita ketika ada orang yang dapat nikmat, alhamdulillah. Jangan jangan tadi dapat kecelakaan, alhamdulillah. Ini sombong, nah itu kok ya pikir, jangan tadi dapat musibah, alhamdulillah, nggak seperti itu. Alhamdulillah itu ketika kita mendengar ada saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah, ya Bu, mendapatkan kebahagiaan dari Allah, alhamdulillah. Maka belajarlah kita selalu kita ikut bersyukur dengan kebahagiaan orang lain. Iya Bu ya, ada nikmatnya, alhamdulillah. Tetangga saya beli mobil, ya kan Bu, alhamdulillah. Kalau saya besok sakit, ya kan Bu ya, ada tetangga saya yang bisa minta bantu nanti bawa ke rumah sakit, ya betul Bu. Nah itu jadi ada temannya. Oh, nampak lagi tetangga beli kulkas 10 pintu umpamanya Bu, tinggi Bu, banyak pintu Bu. Ada 10 pintu Bu, berapa ada Bu? Ada pintu, ya Bu. Alhamdulillah. Nah, besok bulan puasa besok saya tak jauh-jauh lagi cari batu es. Kalau pengen tetangga Bu, beli batu es Bu, terus beli bawa aja lah Bu. Nah, betul Bu? Betul. Mana pula mau Ibu kan ngambil uang Ibu kan itu Bu. Kalau kita baik, cuma nggak baik Ibu. Nggak mau dia. Dan makanya kita selalulah kita berusaha kita untuk berprasangka baik terhadap orang lain, bersangka terhadap orang lain. Tidak boleh kita berburuk sangka Bu. Apalagi tadi kepada Allah. Kenapa Allah ini seperti ini ke saya ini? Allah ini benci kepada kami ini. Dan sayang Allah terhadap, ya kan? Ya. Saya terus sakit, keluarga saya sakit, tanpa miskin lagi. Sudah lengkaplah penderitaan saya ini. Padahal saya sudah sholat, tiap malam saya tahajud, ya kan Bu? Tiap hari saya baca Quran. Kok begini juga hidup saya ini? Berarti saya ini melihat Allah tidak tidak adil terhadap saya. Itu tetangga saya itu tak pakai sholat malah dia. Nah gitu Bu, tak pernah dia ke masjid. Kok kaya dia? Gitu Bu ya. Begitu saya sholat lagi. Padahal semuanya itu pasti ada hikmah. Cuma kita tidak tahu ya Bu ya. Betul Bu? Semua itu ada hikmah Bu. Dan coba Ibu bilang apa aja semua ada hikmah. Dan sakit ada nggak hikmah sakit Bu? Ada kan Bu ya? Ada. Sakit itu pasti ada hikmahnya Bu. Oh alhamdulillah saya sehat terus, tak pernah sakit. Nah itu yang sakit. Kenapa saya sakit terus ini? Padahal Allah belum tentu lagi sayang kepada orang sehat, sementara belum tentu Allah benci terhadap orang sakit. Mungkin Allah lebih sayang kepada orang yang sakit tadi karena Allah ingin menggugurkan dosanya tadinya dulu ya. Karena dosa kita ini mungkin dengan ibadah kita belum terampuni dosa kita, dengan doa kita mungkin belum dijawab oleh Allah. Tapi ada cara Allah untuk menggugurkan dosa. Salah satunya cara Allah menggugurkan dosa kita ketika kita ditimpa oleh penyakit. Kata Rasulullah, siapa yang ketika ditimpa oleh suatu penyakit lalu dia sabar, tabah, ikhlas, ridho dia, ya Bu, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya tadi Bu. Seperti ada daun-daun kayu ya Bu kan, daun-daun yang sudah mati itu Bu, datang angin, datang hujan lebat, dia jatuh. Seperti itulah. Betul Bu? Semuanya itu pasti ada hikmah. Allah tahu kita yang tak tahu. Ini kisah burung pipit tadi Bu. Tidak pernah ngomong pipit Bu. Jadi burung pipit ini seperti kita lah itu. Dia selalu berzikir kepada Allah. Jadi bukan kita saja yang berzikir kepada Allah. Semua makhluk Allah ini berzikir kepada Allah ini Bu. Dan pohon-pohon berzikir kepada Allah, hewan juga berzikir kepada Allah. Cuma kita nggak tahu ya Bu ya, nggak tahu. Dan jadi satu ketika burung pipit tadi mogok dia Bu, tak mau lagi berzikir, diam aja lagi Bu. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah, hai malaikat, tolong kamu
temui burung pipit itu. Kenapa kok dia kayak orang stres saja, kayak tersadar dia, tak mau dia berzikir lagi. Ada apa dia? Coba kamu temui. Nah, ketika ditemui oleh malaikat tadi ditanya, pipit, kenapa kamu nak berzikir lagi? Biasa kamu rajin berzikir, kok kamu diam aja? Ya saya kecewa katanya. Apa yang membuat kamu kecewa? Dan membuat saya kecewa itu rumah saya, sarang kami itu, didatangkan oleh Allah angin kencang sehingga sarang kami itu terbang. Rumah kami tidak ada lagi, maka yang ikuti beliau kan itu. Nah tentu, maka itulah yang membuat saya kecewa. Kata saya mau berzikir lagi. Nah apa kata malaikat? Nah, burung pipit, kata malaikat, Allah sayang kepada kamu. Dan tadi ada ular besar tadi yang ingin memangsa kamu, ya Bu ya. Jadi Allah nampak dia ular, dia naik tadi mau memakan kamu. Maka ketika dia sudah dekat dengan kamu tadi, maka datanglah angin kencang. Ular tak jadi memakannya. Ketika itulah barulah istighfarlah, itulah burung pipit tadi Bu. Minta ampunlah dia kepada Allah. Jadi semuanya itu pasti ada hikmahnya, ya Bu ya, ada hikmahnya. Dan kita kaya, Allah sayang dengan kita. Tak sholat, rezeki kita mudah. Jadi Bu, belum tentu lagi orang banyak harta itu. Dan itu baik buat dia. Dan kalau dia harta itu tidak digunakan kepada yang baik atau didapatkan dengan cara yang baik, berarti tidak baik buat dia. Nah, begitu. Jadi semuanya itu pasti ada hikmahnya, Bu. Ada hikmahnya tadi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama dan selalulah kita menanamkan dan sifat husnuzon, ya Bu ya. Hindarkanlah satu sifat yang paling buruk dalam diri kita, yaitu berburuk sangka. Nah, biasa ketika kita hadir melayat, ya Bu ya. Nah, ini melayat. Ini keluarga kami baru-baru ini dalam waktu 3 minggu tak 1 bulan kita 4 orang itu. Nah, 4 orang berangkat. Nah, itu umurnya 53, 50, 48. Nah, itu namanya itu belum sampai 60 umurnya lagi. Dan lalu ada yang di rumah, kadang-kadang acara pelepasan mayat, kadang-kadang di masjid, kadang-kadang ada yang sampaikan, Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, para pelayat, bapak ibu, para takziah, bapak ibu, jamaah, bagaimana, mari kita saksikan jenazah ini, apakah jenazah ini baik atau tidak. Apa kata Bu? Sampai sekarang belum pernah kita mendengarkan ada orang mengatakan tidak baik. Benar Bu? Semuanya mengatakan baik. Tidak baik. Dia tidak pernah sholat, tak pernah ke masjid. Dia pembohong, dia penipu, dia pencuri. Seperti itu. Tidak ada baik. Nah, kenapa kita selalu berprasangka baik ini? Semakin banyak orang berprasangka yang baik, apa harapan kita, Bu? Yang kita harapkan itu apa? Semoga Allah juga menggolongkan hambanya yang meninggal itu adalah hambanya yang baik. Yang baik itu aja, Bu. Dan jadi mulai hari ini, karena itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah, mari sama-sama kita berusaha untuk menjauhi yang namanya berburuk sangka, ya Bu ya. Yang kedua apa lagi? Wala tajassasu. Dan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jauhi yang kedua, Bu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Ini Bu. Dan
Tidak boleh kita mencari kesalahan orang lain. Orang yang paling baik kata Nabi, orang yang paling beruntung kata Nabi, bukan orang yang sibuk dengan aib orang lain, bukan orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain. Orang yang paling baik kata Nabi, yang paling beruntung adalah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri. Paham bu? Itu yang lebih baik bu. Ya, dia sibuk dengan aibnya sendiri bu. Dia ingat, dia membaca kekurangannya, kesalahannya. Selalu dia memikirkan, membayangkan, menyebut kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Kenapa itu dikatakan orang yang paling beruntung, orang yang paling baik kata Nabi? Karena orang yang selalu melihat kekurangannya, kesalahannya, maka dia akan berusaha untuk memperbaikinya. Sementara orang yang sibuk dengan aib orang lain, kesalahan orang lain, belum tentu kita bisa memperbaikinya. Ya kan bu ya? Malah kita semakin menambah masalah nih bu ya. Bukan mengurangi masalah, bukan menyelesaikan benang kusut, malah menambah kusut lagi bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita mencari-cari kesalahan. Salah satu yang dapat merusak amal ibadah kita ini, rusak bukan separuh ya bu ya, bukan setengah. Kalau ibu beli buah-buahan pamali durian, satu busuk pamannya, yang sebelah sebelah busuk, sebelah bisa makan ya bu ya. Kalau ibadah kata Nabi ini rusak, mau habis semuanya, mau hancur semuanya, binasa semuanya, tak satu pun bisa dimanfaatkan lagi ya bu ya. Nah, ada 6 yang merusak amal ibadah kita itu. Salah satu penyebabnya al-istighalu bi'uyubil khalqi kata Nabi. Orang yang paling sibuk dengan aib orang lain, sibuk dengan mencari kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain. Maka pepatah kita mengatakan semut di seberang lautan nampak, sementara ada gajah. Gajah itu mana besar daripada semut bu? Wah, kalau sempat semut diinjak gajah gimana tuh bu? Ya, kalau gajah itu diinjak-injak semut, maka pengaruh dengan gajah. Begitulah besarnya kan. Apa masalah? Artinya tadi kecil kesalahan orang lain nampak, sementara begitu besar, begitu banyak kesalahannya kepada orang lain tak nampak. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang hobinya mencari-cari kesalahan orang lain pasti benar pun masih ada salah, apalagi salah ya bu ya. Yang benar pun masih ada salahnya bu, kalau kita memang suka mencari kesalahan tadi. Nah, kita ingatlah bagaimana kisah Luqmanul Hakim bu. Dan tidak ada yang benar bu. Satu ketika Luqmanul Hakim ini bersama seorang anak laki-lakinya bu, dan pergi dia berdua dengan mengendarai, membawa seekor keledai. Nah, keledai itu kan lebih kecil daripada unta ya bu ya. Nah, keledai. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu oleh Luqman ini bu, disuruhlah anak naik keledai tadi bu. Dia pegang talinya, ditarik keledai tadi. Yang naik tadi anak tadi. Kan itu bu. Masuklah jalan melurni bu. Sampai ke sini ada jamaah pajak rumahnya bu. Ini bagaimana ini? Ya kan bu ya. Ini anak yang tidak beradab ini. Ini orang tua ini kok dibiarkan aja jalan. Maunya orang tua lah naik. Ya kan bu ya. Ini dasar anak juga yang tidak berbudi sama orang tua ini. Dengar ya Luqman. Nah, itu bu, mutarlah dia di sana lagi bu. Nah, suruhlah tadi dia, coba dia naik lagi bu. Nah, naiklah Luqman tadi. Anak lagi yang menarik
sampai pula lah dia ke Simpang Darnaman tadi. Nah, sampai itu jumpa pula saja dengan jemaah situ ibu ya. Apa kata orang situ? Jamaah itu, ini dasar orang tua ini yang tak sayang sama anak, ya kan Bu? Ini orang anak dulu baru kita pula lah dulu naik, suruh pula lah anak ini. Ini dasar orang tua yang tak sayang sama anak. Kalau tadi anak tak sayang sama orang tua, gimana sih Bu? Nah, akhirnya anaknya kita berdua. Nah ya kita berdua tadi, sampai pula lagi majid assalam tadi. Itu contohnya Bu ya, ibu ngerti ini Bu. Sampai itu naik berdua tadi, nampak pula lah jamaah assalam tadi Bu. Apa kata jemaah tadi? Ini dasar orang ini nggak ada berkasihan. Dan jelas ini nggak bisa ditunggangi berdua ini. Naik pula berdua ini. Ini memang nggak ada kasihan ini katanya. Dengar sama Luqman, ayo nak kita jalan berdua nak. Jalan sampai pula lah ke Amalia tadi Bu. Gitu sampai di situ. Dan tadi dengan nampak pula lah jamaah situ. Apa kata jamaah tadi? Ini dasar bodoh lah ini. Masa ada kendaraan, kan Bu, ya sama kita punya Honda, nggak kurang naik kita di Honda tadi Bu. Sama seperti itu, bodoh kali lah dia ini. Nah, gimana lagi Bu? Jadi, tidak ada yang benar lagi Bu, semuanya salah. Makanya kita mulai hari ini janganlah kita banyak komen nih Bu, ya betul Bu. Jangan jadi komentator Bu. Presiden ada 3, jangan salah ini. Dan kita Bu kalau suka ini, ya Bu ya. Anak paling saling ini, bosan ini, dia mana Bu, udah suka dia Bu. Dia mana kita, nggak perlu ada komen. Ya Allah salah ini. Gimana kita Bu? Ya, karena apa? Semakin banyak kita, ya Bu ya, semakin banyak kita menyalahkan orang, semakin banyak dosa, ya Bu ya. Banyak dosa kita nih Bu. Makanya diam aja kita. Kalau suka kita, ya nggak usah diam aja kita. Tidak perlu kita menyalahkan orang. Oh ini manusia ini. Cuma kalau kita nanti dicari mesin, mampu nggak kita Bu? Nggak mampu. Ya kan Bu ya? Nggak mampu. Saya diminta jadi RT, saya tak pernah mau. Kenapa? Saya merasa tak mampu Bu. Maka itu saya tak mampu juga. Ini baru-baru ini lagi ada warga kami. Kita mau nanti calon jadi gawe. Tidak, saya tak mampu sudah. Betul. Apalagi calon presiden. Nah, itu. Dan di RT nama ibu ya. Betul Pak Pane ini bertahan ini. Saya tak mampu saya Bu. Kenapa? Ya saya takut kan itu. Warga kami itu tidak sama dengan warga Melodi Bu. Warga Melodi bagus-bagus Bu. Ya kan Bu ya. Bagus-bagus Bu. Kalau warga kami itu banyak upah daripada Bu. Kalau sini banyak puji daripada upah lagi Bu. Betul tak Bu ya? Banyak puji lagi Bu. Mantap Pak Pane. Tidak. Perusahaan itu banyak sampai kadang-kadang berhenti di perusahaan. Maka saya tidak mau. Artinya apa? Ya kan Bu ya. Lebih banyak kita diam, jangan banyak komen. Nah, begitu. Ya, jangan banyak komen kita. Nah, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga lagi. Yang ketiga, wala yaqab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian dari kamu, segolongan dari kamu atau jamaah ini memuji jamaah yang lain. Satu kelompok ini memuji sekelompok yang lain. Nah, kalau sekarang ini apa? Partai ini menyalahkan partai ini, muji ini tidak boleh kita Bu. Ya kan Bu ya? Wadah ini tidak boleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayuhibbu ahadukum, sukakah di antara kamu dan memakan daging saudara kamu sendiri yang sudah mati itu? Tentulah kamu merasa jijik, kata Allah. Apa makna di situ Bu? Maukah kalian memakan daging saudara kalian yang sudah mati itu? Ya Bu ya, kakak mau. Ya kan Bu ya, karena mati lagi. Yang hidup banyak kan Bu ya, ini saya ini ya kata dokter saya suruh diet, ya kan, ini ambillah daging saya ini yang 5 kilo ini kan Bu, supaya kurang nih berat saya 5 kilo. Ini contoh nih Bu. Mau lah pulang, mau direndam, mau apa gitu Bu? Mau nggak Bu? Nggak mau Ibu ya? Apalagi sudah jangan tersinggung pula lah Ibu ya. Nah ini kan contoh itu Bu ya. Nah ini bapaknya contoh tadi.
Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya membaca hadis tentang menggibah ini, Bu. Jadi menggunjing ini bahasa Quran itu gibah ya, Bu ya. Gibah itu menggunjing. Seperti apa menggunjing tadi? Nah, ini Bu, apa yang katakan menggunjing itu? Nah, ini kata hadis Nabi. Ini ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, kami menceritakan menggunjing sianu itu, si bulan itu, kami tidak mengada-ada, betul dia mencuri, maka kami gunjing, kami mencuri. Nah, kata Nabi, itulah yang dinamakan menggunjing. Yang ibadah itu mengibadati, walaupun betul kerjanya. Bapaknya ada, bukan sini Bu ya, ada ibu itu udah terima arisannya, tak mau bayar lagi. Ini kan contoh nih Bu, ini bukan sini Bu ya. Di tempat lain ada seperti itu, ada gunjingan ibu masuk pula dalam grup lagi Bu. Ibu-ibu ini, ibu itu sudah terima arisannya, sekarang tak datang lagi. Tak boleh bayar lagi. Ini masuk pula dalam grup, Bu ya, grup masjid, kan? Tapi bukan grup masjid berbadan Bu ya. Nah, ini kan contoh ya Bu ya. Betul dia tak bayar Bu, betul dia sudah terima, tapi kita sebarkan, kita gunjingkan. Itulah kata Nabi yang disebut menggunjing. Tapi kalau kalian menggunjing yang dia tidak mencuri, kadang-kadang mencuri, itu adalah fitnah. Paham Bu? Jadi menggunjing itu betul yang dilakukannya tadi, tapi kita bicarakan. Nah, kan itu. TV itu banyak dosanya. TV tidak berdosa punya orang yang itu mendengarkan cuma di TV tadi itu berita, ini apalagi gosip, maka ada di situ gosip selebriti, cerita Jarailah, cerita Kadela, macam-macam, sampailah dunia mendengar ini, betul Bu? Ya, itu tidak boleh seperti itu. Ya Bu ya, kalau nampak itu nanti tukar cara begini, di mana ada tausiah gitu Bu ya, jangan Bu ya. Jadi jangan menggunjing tadi. Nah, ini menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi saya membaca hadis juga ini tentang ghibah juga, bahwa Nabi mengatakan orang yang bertaubat ibu dari menggunjingnya. Jadi ada kebiasaan menggunjing, lalu mendengar pengajian sore hari ini bertobat dia. Ini bukan ibu ya, umpamanya ibu ya, bertobat dan alhamdulillah diterima oleh tobatnya. Tapi kata Nabi, besok di hari kiamat dia terakhir masuk surga. Masuk surga. Dan gara-gara apa tadi Bu? Gunjing. Tobatnya diterima. Lalu kata Nabi, siapa yang menggunjing di dunia ini, lalu dia tidak bertaubat kepada Allah, matinya, dia pula lah dulu besok masuk neraka. Paham Bu? Satu riwayat lagi Bu. Riwayat juga mengatakan bahwa bukan riwayat, ada satu kisah satu kisah, ada seorang perempuan. Dan jadi perempuan ini dia meninggal dunia. Kebetulan di tempat tinggalnya perempuan itu ada seorang ulama. Nah, ulama, ya. Lalu malamnya itu ulama tadi bermimpi berjumpa dengan wanita yang mati tadi. Jadi bagaimana kesehatan wanita tadi Bu? Dan ibadahnya biasa-biasa saja, ya Bu ya. Sholatnya biasa-biasa saja, ya. Dikerjakan yang wajib yang sunnah tidak. Puasa yang wajib saja yang sunnah tidak. Pokoknya biasa-biasanya Bu, jauh dari kesempurnaan. Nah, seperti itu Bu. Tapi ketika dalam mimpi itu ulama itu berjumpa dengan dia melihat wanita itu dalam suasana dia gembira, dia senang, ya kan Bu? Ya, kenapa? Dia senang tadi amal ibadahnya yang sedikit jadi menjadi banyak. Apa yang membuat jadi banyak tadi? Ini Bu. Katanya, saya ini biasa-biasa saja amal ibadah saya katanya. Saya termasuk orang malas juga beribadah.
Tapi saya bersyukur katanya. Saya bertetangga dengan ibu itu, bukan ibu ya, ibu itu. Dan setiap hari ibu itu mentransfer amalnya sama saya. Ya Bu. Wah, dia menghubungi saya, ibadah itu ditransfer sama saya. Ibu itu juga asik dia menceritakan saya. Kayak gitu Bu. Mentransfer ibadah. Akhirnya ibadah saya banyak. Paham Bu? Yang rugi siapa Bu? Kita sendiri. Dan kita sudah capek beribadah, sudah capek beramal ibadah, tahu-tahu ibadah kita tadi kita bagi-bagi sama orang. Gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita nanti Bu digosipkan orang, alhamdulillah. Ya Bu ya, karena sakit hati. Alhamdulillah ibu tuh mau ngasih ibadah sama saya. Alhamdulillah ibu tuh itu memfitnah saya. Alhamdulillah amalnya untuk alhamdulillah. Jadi mulai hari ini kalau ada orang gosip-gosip ibu, aku ucapkan Bu, alhamdulillah. Ada yang itu memfitnah, ada yang menyakiti, alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Kenapa kata alhamdulillah? Ya, orang tadi bagi-bagi, ya boleh bagi-bagi. Dah baik ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesemuanya adalah ini bahaya lidah kita ibu. Makanya Allah taruh lidah kita ini jauh, taruh dalam mulut kita ini ya Bu ya. Sudahlah dalam mulut itu dipagar lagi dengan gigi. Ada bolong gigi kan tampal lagi ya kan Bu. Yang nggak apa lagi pakai kawat gigi lagi ya Bu ya. Kan itu. Kemudian ditutup lagi dengan mulut atas mulut bawah lagi Bu. Kadang-kadang juga tak mau diam. Baik, kita tutup dengan doa. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.